Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya, selamat Silakan sore aja. Bu Roma. Selamat sore, Bapak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Ya, kegiatan di sekolah tadi lancar. Alhamdulillah lancar. Jadi untuk pertemuan kita ini 16.30 lewat 38, kira-kira apa yang ingin dicapai atau tujuan dari pembicaraan kita ini? Ya, untuk pertemuan kali ini sebenarnya ada sedikit yang mau saya diskusikan dengan Bapak terkait dengan permasalahan anak di sekolah gitu. Ya, Iya. meskipun sebenarnya hari ini cukup capek, cukup repot juga Bapak, baru pulang sekolah, masih lelah juga. Cuman kalau masalahnya nggak didiskusikan sesegera mungkin rasanya jadi beban gitu. Masih Iya, iya. bikin penasaran kayak gimana gitu seharusnya itu. Tadi itu di sekolah lagi sibuk-sibuk sibuk-sibuknya buat ngurusin persiapan acara besok gitu. Ada kegiatan KKG gabungan di kecamatan gitu. Kebetulan tempatnya di sekolah. Jadi tentang permasalahan yang ingin saya bicarakan itu Bapak terkait dengan hari ini saya ingin menyampaikan dan berdiskusi sama Bapak tentang kendala anak di dalam kelas yang saya temui dan anak ini udah kelas 6 gitu. Tapi sayangnya ternyata belum bisa baca gitu dan Oh, iya. sayangnya juga saya terlambat mengetahui hal tersebut gitu karena baru sekarang taunya ya salah satu alasannya sih emang saya baru pindah nih Pak ke sekolah ini baru dimutasikan Iya, iya. belum genap 8 bulan. Cuma biasanya ya saya sangat menyayangkan gitu kenapa sebelumnya saya nggak tahu gitu. Jadi ketahuannya pas udah belakangan ini gitu ternyata anak ini belum bisa baca gitu Pak. Oh, ya. Jadi kira-kira menurut Bu Roma ukuran keberhasilan kegiatan apa anak-anak yang tidak baca tadi sampai di mana gitu? Ya, saya kan pengennya ke anak-anak ini apalagi kalau udah kelas 6 itu Pak kan semestinya udah lancar membaca gitu kan. Dan juga tidak hanya itu anak tersebut juga harusnya sudah mampu memahami apa yang mereka baca gitu. Sementara Iya, kondisinya sekarang kan Pak jangankan untuk memahami apa yang mereka baca, untuk membacanya saja mereka sulit gitu. Jadi iya, iya. rasanya saya terpikir gitu, gimana ya harusnya apa gitu yang bisa saya lakukan supaya anak ini bisa membaca, bisa lancar membaca dan bisa dengan lancar membaca, dia bisa dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan gitu. Karena kan dalam proses pembelajaran itu Pak, kan nggak selamanya kita akan ngomong gitu di depan anak. Kalau Iya, kita iya. ngomong mungkin mereka bisa dengarkan gitu. Tetapi ketika nanti kita memberikan tugas, memberikan latihan atau soal, nah kan mereka jadi susah sendiri gitu Pak. Kita juga susah gitu kan. Mereka nggak bisa baca, gimana mereka mau jawab gitu. Nah jadi Iya, itu iya, yang iya. membebani saya saat ini gitu loh Pak. Jadi untuk saat ini kesempatan yang Bu Roma miliki, misalnya kan kalau saya kasihkan skalanya dari 1 sampai 10, jadi kira-kira di posisi angka berapa Bu Roma sekarang pada saat ini untuk mengatasi atau menyelesaikan kondisi anak tadi atau murid tadi yang tidak bisa membaca gitu? Sejauh ini usaha saya rasa masih di rentang 3 lah Pak. Karena saya juga baru tahu dan hal-hal yang saya lakukan ya masih sedikit lah rasanya yang bisa secara apa belum maksimal lah rasanya untuk membuat anak ini bisa membaca gitu. Iya, iya. Jadi untuk masalah kekuatan dalam mencapai tujuan itu kira-kira apa kekuatan yang Bro miliki untuk menyelesaikan kondisi anak tadi? Atau ada Eh, hambatan enggak atau gangguan yang dialami?
Kalau untuk kekuatan atau peluang lah ya Pak, yang Iya saya peluang, miliki dalam usaha untuk membuat anak ini membaca sebenarnya ada gitu Pak. Contohnya kan peluang yang bisa saya lakukan itu dengan memberikan bimbingan kepada anak tersebut gitu. Misalnya di saat jam pembelajaran saya atau menyediakan waktu khusus untuk dia di luar jam pembelajaran gitu. Cuma terkadang ada hambatannya gitu loh Pak. mmm, Hambatannya itu ketika saya meluangkan waktu dan meminta mereka untuk ikut kegiatan tersebut, memberikan bimbingan, ada gangguan gitu, teman sebayanya itu gitu loh Pak. Itu yang mengganggu, yang membuat konsentrasinya berkurang sehingga tidak fokus dalam mengikuti bimbingan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, iya berarti kemudian ada juga gangguan. ada keinginan untuk cepat pulang gitu. Lihat teman-temannya yang lain udah pulang, dia tinggal sendiri, ya buyar lah itu konsentrasinya gitu. Nggak fokus lagi ke tujuan dia untuk bisa membaca gitu, Pak. Jadi apa rencana Bu Roma untuk mencapai tujuan? Adakah prioritasnya atau strategi untuk mengatasi anak Bu Roma yang menonjol tadi itu? Ya mungkin, langkah-langkah ataupun strategi yang akan saya lakukan, yang pertama tentunya saya akan, memanggil anak ini secara pribadi gitu, Pak, dan menyampaikan niat baik saya untuk membimbing dia agar bisa membaca. Kemudian juga saya akan tanyakan apakah dia punya keinginan untuk bisa lancar membaca seperti teman-temannya gitu kan. Nanti, Iya, selanjutnya saya akan memotivasi dia gitu, kalau kita bisa membaca itu enak loh gitu. Yang pertama, poin intinya kita nggak akan ditipu orang gitu kan. Kalau kita nggak bisa baca, bisa aja nanti kita ditipu orang iya gitu, mungkin kayak dengan zaman dulu ya. motivasi seperti itu. Iya. Selanjutnya juga dengan nanti kalau kamu lancar membaca, nah kamu bisa membaca apapun. Nah, apalagi di pustaka banyak komik, banyak buku cerita, ada kisah-kisah yang menarik yang bisa kamu ketahui dengan kamu bisa membaca gitu. Ya Mmm, mungkin dengan selanjutnya selain dengan bimbingan khusus menemuinya secara pribadi tadi, heeh, memotivasi, kemudian juga mungkin akan, berdiskusi dengan orang tuanya, meminta, iya, dia ya untuk mengajak orang tuanya datang ke sekolah dan menyampaikan kondisi anak ini kepada orang tuanya gitu. Nanti takutnya kan anak-anak orang udah pada pulang gitu, anaknya sendiri aja yang belum pulang, nanti orang tuanya takutnya iya khawatir nanti juga, "Kemana ini iya jadi anaknya?" Gitu. Biasanya jam tanda-tanya. 12 sudah pulang, sekarang kok belum pulang gitu. Jadi saya rasa perlu adanya pemberitahuan kepada orang tua. Makanya saya harusnya memanggil orang tuanya juga gitu untuk menyampaikan rencana yang akan saya lakukan atau tindak lanjut terhadap anak tersebut gitu Pak. Iya iya. Jadi untuk ukuran keberhasilan kira-kira apa? Ukuran keberhasilan dari aksi yang Burma terapkan tadi setelah berkonsultasi dengan orang tua, meluangkan waktu menanya anak tersebut kan. Kira ukuran keberhasilan kegiatan ini, eee, dari rencana aksi ini apa gitu? Harusnya sih Pak, kalau hal tersebut bisa saya lakukan dengan baik, anak ini, bisa lancar membaca dan target saya untuk anak bisa lancar membaca bisa tercapai gitu kan. Mmm, Mudah-mudahan anak ini bisa diajak untuk bekerja sama dan berkolaborasi dan bisa sabar selama mengikuti bimbingan gitu. Yang namanya iya iya iya. bimbingan kan Pak harus sabar gitu dan mudah-mudahan sayanya juga sabar gitu dan Amin. memiliki menyempatkan diri meluangkan waktu untuk anak ini ya ya seperti itu kira-kira Pak. Ya berarti selain apa tadi, koordinasi dengan orang tua, kira-kira ada lagi nggak yang bisa membantu atau Siapa menolong itu silahkan kegiatan gantian posisi ya. Kalau yang belum ganti, Iya ada Pak.
Mungkin selain dengan saya sendiri, karena saya ini kan guru mata pelajaran, saya bisa berkolaborasi juga dengan wali kelasnya gitu Pak. Karena dengan wali kelas kan lebih sering dia bertemu gitu. Kalau saya kan 1 kali seminggu, sementara dengan wali kelas 5 kali seminggu gitu. Jadi saya juga nanti akan mengajak wali kelas agar melakukan hal yang sama kepada anak ini gitu, dan Iya. memberikan waktu khusus kepada anak ini untuk bisa intens membaca gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Roma. Semoga berjalan lancar apanya yang direncanakan tadi dan segera terlaksana dan hasil yang memuaskan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Iya, terima kasih juga Pak. Senang bisa berdiskusi dengan Bapak hari ini. Terima Iya, kasih banyak alhamdulillah. Bapak. Sama-sama atas waktunya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sangat sehat, luar biasa. Tetap semangat Tetap Allah. semangat ya Bapak. Gimana kegiatannya hari ini Bapak? Lancar? Alhamdulillah lancar. Cuman ada beberapa masalah di kelas biasa kan kegiatan rutin kita itu. Oh iya. Kalau nggak ada masalah nggak hidup berarti kita ya Pak. Betul 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 betul. Iya. Jadi kira-kira apa ini Pak yang mau kita diskusikan hari ini? Jadi gini Bu, saya kan mengajar di kelas 6. Ada jumlah muridnya 20 siswa, jadi ada satu orang siswa saya ini itu seringkali tidak melaksanakan tugas atau mengerjakan instruksi-instruksi yang saya berikan, Bu. Jadi udah beberapa kali nampaknya dia si A ini namanya kan, dia aja yang tidak melakukan tugas-tugas itu, Bu. Udah sering, udah ada 2 kali atau lebih gitu. Oh iya. Hmm. Jadi kira-kira kondisi yang seharusnya atau yang idealnya yang Bapak inginkan dari anak ini bagaimana? Ya, idealnya menurut saya itu kan dia bisa seperti kawan-kawannya yang lain yang 19 orang itu dapat melaksanakan atau mengerjakan tugas sesuai waktu yang ditentukan gitu. Jadi tidak terlambat dan juga mengumpulkan tugas sebisanya. Saya kan tidak menuntut dia harus benar, harus lengkap. Penting dia udah berusaha itu nilainya dari kita sebagai pendidikan itu ada usahanya dia sendiri. Walaupun dia benar, tapi kalau hasil dari mencontek atau meniru temannya itu juga bukan tujuan kita sebagai guru gitu. Iya, kejujuran juga perlu ditanamkan dalam Ah, mengerjakan tugas ya Pak. ya, itu ada motivasi Karakter. dia itu sendiri ya. Iya iya. Terus apa saja yang sudah Bapak rencanakan untuk anak ini agar ia mau mengerjakan tugas? Ya, secara pribadi tentu kita setiap hari dengan tidak bosan-bosan tentu mengingatkan, mengarahkan, nah istilahnya instruksi-instruksi. Juga kan apalagi saya kan sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, jadi saya juga sudah banyak sedikit udah melihat minat dan bakat dari masing-masing murid saya tersebut. Nah, tapi si anak ini udah saya cobakan beberapa metode dengan kerumitan soal, atau jumlah tugas atau kerumitan tugas yang saya berikan tadi. Nampaknya emang belum tembus ke apanya intrinsik dia kan untuk memotivasi dari dalam dirinya itu untuk mengikuti tugas-tugas di sekolah gitu. Iya. Jadi kira-kira dari rencana tersebut, apa tujuan yang ingin Bapak capai dengan rencana tersebut untuk anak ini? Ya, intinya dia bisa bertanggung jawab lah kan karena dia udah dikasih tugas dari kita sebagai gurunya. Tentu banyak sedikit ada bentuk tanggung jawab dia dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Jadi Iya, bagaimana jadi usaha dia dalam menunaikan tanggung jawabnya itu. iya, jadi selain dia bisa mengerjakan tugas, dia juga punya kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai Ah, siswa gitu ya, Pak? ya. Oh, Ya, iya. apalagi kita kan nggak boleh menghukum atau
terlalu memaksakan. Kan kita bagaimana dengan lembut berusaha memerdekakan anak tersebut supaya dia timbul kesadaran bahwa belajar ini kebutuhan dia gitu. Nah, itulah berbagai metode juga saya usahakan gitu. Demikian. Lalu kira-kira ada nggak hambatan yang Bapak alami dalam menerapkan strategi atau rencana tersebut? Ya, kalau untuk hambatan untuk saat ini ya karena mungkin karena kurang minat dari dalam si anak aja itu. Soalnya saya udah beberapa berkonsultasi juga dengan orang tuanya kan Mhm. bagaimana baiknya siswa tersebut ke depannya supaya dia tetap mau dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Juga dengan teman-temannya juga saya udah hubungin, menanyakan kebiasaan, kegiatan dia sehari-hari gitu. Jadi mungkin hambatan secara garis besar itu motivasi dari dalam dirinya itu yang masih belum muncul gitu. Oh, jadi lebih ke motivasi anak ini ya, Pak, motivasi Nah ya secara mungkin itu internalnya gitu. Sementara ya. secara eksternal Bapak sudah memberikan gitu kan, Nah, udah dari dari lingkungan keluarga, teman-temannya juga sekolah. sudah berusaha, orang tua juga sudah. Kira-kira ada nggak peluang bagi Bapak untuk menumbuhkan minat atau motivasi internal dari anak ini gitu, untuk bisa mengerjakan tugas? Ya, tentu pasti ada. Yang telah saya cobakan tadi siang pertemuannya, itu kan saya menggali kemauan atau keinginan anak ini, maunya gimana. Saya tahu cita-cita dia. Dia pengen jadi apa dengan memberikan teladan, kisah-kisah teladan atau tokoh-tokoh yang sukses atau berhasil kan. Nah, jadi memancing motivasi dia untuk mencapai tujuannya. Jadi kan dengan sendirinya dia akan mau menjalankan tugas-tugas yang diberikan gitu. Kira-kira dari apa yang telah Bapak lakukan, tujuan ya tercapainya ada nggak persentase tercapainya tujuan tersebut dari apa yang sudah direncanakan kira-kira berapa persen gitu dengan memberikan motivasi secara internal dan eksternal tadi, berapa persentasenya keberhasilan yang dapat dilihat dari apa tersebut gitu, usaha Ya tersebut? mungkin saya nggak terlalu mengharapkan terlalu tinggi ya, minimal dia udah 70% menjalankan instruksi atau tugas-tugas yang diberikan. Walaupun tidak hasilnya, saya tidak menuntut hasil yang sempurna atau 100% ya kan. Minimal 70% si anak ini udah mau, ada motivasinya, itu sudah saya anggap berhasil saya dalam membina dia gitu. Kemudian kira-kira ada nggak Pak target waktu oleh Bapak terhadap anak ini agar ia mau mengerjakan tugas gitu dalam jangka waktu misalnya satu semester ini kalau nggak masih nggak mengerjakan tugas nanti ada tindak lanjut atau gimana gitu. Ya untuk target waktu saya nggak selama dia masih di SD atau di kelas 6 saat ini, sebelum dia tamat itu merupakan kewajiban saya. Sampai dia tamat itu waktunya mungkin ya selama dia bersekolah di tempat saya itu merupakan setiap hari akan saya bimbing terus, saya tidak akan bosan-bosan membentuk karakter atau menuntun anak saya ini supaya dia tumbuh dengan minat dan potensinya yang terpendam gitu. Mungkin untuk waktu tidak ada, ya waktunya sampai dia tamat lah atau satu semester gitu. Iya. Jadi 1 tahun aja. targetnya nanti setelah dia tamat dari sekolah Bapak ini dari SD ini, dia bisa membawa kebiasaan baik dengan disiplin dalam mengerjakan tugas gitulah ya Pak intinya ya. Insyaallah ya ya, heeh. Iya, iya. Soalnya kan dia nanti juga mau lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, SMP atau MTS kan, itu kan segera diterapkan pengalaman-pengalaman baik yang diterimanya di sekolah dasar kita kan. Jadi dengan adanya tadi memberikan apa motivasi gitu ya, baik secara eksternal maupun internalnya gitu kan, Bapak Ya, berusaha berkolaborasi juga, heeh. iya dari dalam dirinya sudah coba dibangkitkan juga. Ya. Mudah-mudahan dengan Bapak adanya Ibu, usaha halo, tersebut dapat berhasil halo. nanti tercapai Bagi yang tujuannya sudah Bapak ini. selesai, silakan di-stop saja ya record-nya. Iya, terima Ya, kasih Bapak oke. untuk pertemuan hari ini. Semoga
hari-harinya lancar, dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih Bu juga atas waktunya udah mau menerima keluh kesah saya dan untuk mencarikan solusi. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Iya, selamat sore. Selamat sore.